Selamat datang di Kabupaten Sampang, tepatnya di Desa Asem Raja, Kecamatan Cringik. Tempat saya belajar dan sekaligus saya mengajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yuk kita cari tahu seperti apa pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil pada siswa. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Perkenalkan, nama saya Sriatun SPD. Saya bertugas di UPTD SDN Asem Raja 1. Saya mengajar siswa kelas 4. Sekaligus saya sebagai wali kelas 4. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Siap, gerak. Rencang depan, gerak. Tegak, gerak. Kawan, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Model pembelajaran berdiferensiasi ada 3 jenis, yaitu 1. Diferensiasi konten. Pada pembelajaran kali ini, saya mengkreasikan konten belajar siswa, yaitu 1. Gaya belajar visual. Pada siswa yang menggunakan gaya belajar visual, saya menampilkan gambar-gambar yang menarik. Yang kedua, gaya belajar auditori. Saya menampilkan video yang berkaitan dengan materi yang sedang saya ajarkan. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Saya ajak siswa mencari benda-benda sekitar sebagai bahan untuk belajar. Yang kedua, diferensiasi proses. Pada proses pembelajaran diferensiasi, proses saya mengkombinasikan pembelajaran dengan beberapa ice breaking dan game-game interaktif. Yang ketiga, diferensiasi produk. Saya mengajak seluruh siswa untuk menuangkan hasil kerjanya di depan umum. Agar lebih jelasnya, mari kita simak pembelajaran di kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4, apa kabar? Baik. Selamat pagi kelas 4, apa kabar? Baik. Selamat pagi kelas 4. Selamat pagi, Putri. Selamat pagi kelas 4, apa kabar? Baik. Selamat pagi kelas 4. Selamat pagi, Putri. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Bersemangat. Siap. Ibu minta ketua kelas maju ke depan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Siap. Diri. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang Ibu lihat absen dulu ya. Lihat absen dulu. Ini alhamdulillah untuk absen ini pada masuk semua ya. Alhamdulillah kelas 4 diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul kembali di kelas ini untuk menuntut ilmu, yaitu untuk belajar. Tetap semangat untuk kelas 4 ya. Nah, sekarang perhatikan. Kalian siap untuk mulai pelajaran? Alat tulisnya semuanya dikeluarkan. Alat tulisnya dikeluarkan. Nah, kelas 4 punya kesepakatan kelas. Sekarang Ibu tanya, apa saja kesepakatan yang ada di kelas 4? Satu. Ya, yang kedua. Ya, bagus. Itulah kesepakatan yang harus kita taati. Kesepakatan yang kita buat harus kita taati di kelas 4. Mengerti? Kalian paham? Sebelum pelajaran kita mulai, sekarang Bu Sri mau tanya sama kalian. Makhluk hidup di muka bumi itu ada berapa? 3. Sekali ada 3. Apa saja? Manusia. Ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan ya. Ketiga makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Bagaimana cara mendapatkan makanan bagi mereka? Salah satu contoh misalnya manusia. Kalau kita sedang lapar, kita akan pergi mencari makan. Kita akan ke dapur untuk mencari makan karena kita lapar. Nah, sama dengan kalian. Pada saat kalian sedang berada di sekolah, kalian lapar, apa yang kalian lakukan? Pergi ke kantin. Ya, kalian akan pergi ke kantin, akan membeli jajan. Sama dengan hewan. Hewan pun juga demikian. Bagaimana dengan hewan pada saat hewan lapar? Mencari mangsa. Ya, hewan akan mencari mangsa. Kemudian burung akan terbang juga untuk mencari mangsa, yaitu mencari makan. Nah, sekarang bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan sama dengan makhluk hidup yang lain? Baik itu hewan maupun manusia. Apakah makhluk hidup apakah tumbuhan bisa berjalan seperti kita? Tidak. Tumbuhan tidak bisa berjalan untuk mencari makan. Apa yang dilakukan tumbuhan? Jika tumbuhan itu lapar, maka tumbuhan akan membuat makanan sendiri yang namanya dengan fotosintesis. Nah, sekarang pelajaran kali ini tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat memenuhi kebutuhan hidupnya pada tumbuhan yaitu melalui proses fotosintesis dan hasil dari fotosintesis. Nah, sekarang perhatikan ya. Coba kita bentuk kelompok. Kita bentuk kelompok ya. Sekarang siapa yang suka membaca dan menulis? Ya, ayo siapa yang suka membaca dan menulis, Najong? Yang suka membaca dan menulis pindah nak, pindah ke sini. Ayo, yang merasa suka membaca dan menulis pindah ke sini tempatnya. Ayo Dani sama Ali pindah ke sini. Yang suka membaca dan menulis. Terus yang suka melihat video dan gambar-gambar siapa? Ayo ngajak siapa? Ya, yang suka melihat video dan gambar pindah ke sana. Ayo pindah ke sana. Siapa yang suka berpraktek atau bereksperimen? Ya, bagus. Yang suka berpraktek, tempat duduknya pindah ke sini sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo pindah. Sudah? Semuanya sudah di tempat kelompoknya masing-masing? Ya. Sekarang coba kita ambil nafas bersama-sama. Ayo kita ambil nafas. Kita keluarkan nafas kita. Kita turunkan nafas kita. Ambil nafas kembali. Keluarkan nafas kita. Coba ibu tanya, apa yang kalian hirup nak? Udara. Kalian menghirup udara. Kemudian apa yang kalian keluarkan? Udara. Nah,
yang kalian hirup barusan itu namanya oksigen. Sedangkan yang kalian keluarkan barusan itu namanya karbon dioksida. Kalian menghirup gas oksigen, kemudian kalian juga mengeluarkan karbon dioksida. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar masalah bagaimana proses fotosintesis. Ya, kita beri semangat dulu. Tepuk semangat. Untuk lebih jelasnya bagaimana terjadinya proses fotosintesis, kita lihat video pembelajaran yang ada di depan. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati atau melihat video pembelajaran tentang proses fotosintesis pada tumbuhan, sekarang Ibu mau tanya, apa yang kalian amati pada video barusan? Saya Bu. Ya, Dina, silahkan. Terjadinya proses fotosintesis. Iya, bagus sekali. Terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan. Siapa lagi yang bisa mengamati? Ya, ayo nak. Dalam proses fotosintesis. Ya. Matahari, klorofil, air, dan panas yang ada. Ya, bahan-bahan yang ada dalam proses fotosintesis apa saja barusan yang disebutkan temannya? Cahaya matahari, terus apa lagi? Klorofil, air, ya, dan karbon dioksida. Bagus sekali ya. Coba kita ice breaking dulu ya. Ayo, ice breaking tentang proses fotosintesis. Ayo, 1, 2, 3. Ayo kita belajar tentang fotosintesis. Tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya. Ayo sekarang cari tahu jawabnya. Sintesis energi matahari, CO2 dan air, klorofil pada daun, melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun, akar yang menyerap air dan mineral dalam tanah, disalurkan ke daun, menyerap CO2, klorofil pada daun, melengkapi prosesnya. Hasilnya oksigen, gula, dan karbohidrat. Bagus sekali. Tepuk semangat. Dan Ibu kasih tugas ya. Siapa yang kelompok belajar visual? Ya, ini ya. Lihat. Ini dikerjakan nak ya. Kalian lihat gambar-gambar ini. Yang membaca dan menulis ini ya. Ini yang membaca dan menulis kalian kerjakan. Yang praktek mana? Ini yang praktek nak ya. Ini kelompok yang praktek ya. Yang ini gambarnya. Ini gambarnya, ini gambar matahari yang ini ya. Ini yang matahari, kemudian ini dilihat bagaimana ini. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan Wah, kan mana kita hasil kerjanya? Coba sekarang Ibu tanya,
Apa yang kalian lihat dari proses fotosintesis ini? Apa? Hasil dari fotosintesis adalah karbon dioksida. Ya. dan oksigen. Ya, hasil dari fotosintesis itu adalah karbon dioksida dan oksigen. Gen. Terus apa lagi? Apa bahan-bahan yang ada pada proses fotosintesis? Cahaya matahari, klorofil, air, karbon dioksida. Ya, ada bahan-bahan yang ada dalam proses fotosintesis, termasuk matahari yang utama ya. Kemudian ada klorofil, air, karbon dioksida. Ya, bagus, betul sekali. Dan yang kelompok berikutnya, kelompok yang suka membaca dan menulis, mana hasilnya? Coba, ya. Apa saja di situ? Bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan? Ayo, bagaimana? Mengambil dari cahaya matahari. Ya, terus. Klorofil menangkap energi cahaya matahari. Ya, terus. Apa lagi? Akan menyerap air dari dalam tanah, kemudian disalurkan oleh batang dan sampai ke daun. Ya, terus. Apa lagi? Daun menyerap karbon dioksida dalam tanah. Ya, sudah bagus. Sekarang hasil dari kerja kalian taruh di depan. Ayo, tempelkan di depan. Ayo nak, hasilnya tempelkan semua. Ya, tempelkan semua hasilnya. Ayo, tempelkan yang urut di depan. Tempelkan. Ya, tempelkan yang dari urut, dari yang terkecil. Ya, terus. Ambil. Ya, kita akan mempraktekkan masalah proses fotosintesis ya. Ini daunnya sudah kita masukkan ke dalam segelas air. Kemudian kita taruh di mana kita naruhnya? Di panas Matahari. sinar matahari. Bagus, ini nah, ini punya siapa? Ayo taruh di bawah sinar matahari. Kita taruh, kemudian apa lagi yang harus kita lakukan setelah kita naruh? Kita diamkan berapa lama? 15 menit. Ya, kita akan diamkan gelas ini sampai beberapa menit. Berapa menit kira-kira? 15 menit. Ya, kita tunggu 15 menit sampai 25 menit ya untuk menunggu apakah ini benar-benar terjadi proses fotosintesis pada daun ya. Ngerti? Ya, terus Bu tanya Bu, mengapa Ya. daun yang sudah dipetik kok bisa melakukan fotosintesis? ya, bagus pertanyaannya Bu. Mengapa daun yang sudah dipetik apakah masih bisa melakukan proses fotosintesis? Betul. Meskipun daun yang sudah dipetik itu masih bisa melakukan proses fotosintesis. Kenapa? Karena daun yang sudah kita petik itu daunnya masih segar, masih hijau, masih cukup mendapatkan cahaya matahari. Nah, bagaimana dengan daun yang kering? Ini ada contoh daun yang kering, ya. Ibu ambil contohnya daun yang kering seperti ini. Nah, dengan daun yang kering, apakah ini masih melakukan proses fotosintesis? Tidak, karena daun ini sudah kering, ya. Ngerti? Ya, berarti daun yang masih meskipun daun itu sudah dipetik, tetap melakukan proses fotosintesis. Ya, bagus. Bu, saya mau tanya juga Bu. Ya, Kan apa? ada juga Bu daun yang tidak berwarna hijau. Apakah daun yang tidak hijau melakukan fotosintesis? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Bu, apakah daun yang tidak berwarna hijau apakah tetap bisa melakukan proses fotosintesis? Betul. Daun meskipun tidak berwarna hijau tetap melakukan proses fotosintesis. Karena apa? Karena pada daun itu banyak atau ada klorofil ya. Jadi meskipun daun tidak berwarna hijau masih tetap bisa melakukan proses fotosintesis ya. Karena semua daun itu mengandung banyak klorofil ya. Sudah mengerti? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas sambil lalu ini kita tinggal di sini diterik cahaya matahari, kita ke kelas dulu pelajaran yang lain ya. Ayo kita kembali ke kelas.
breaking kembali, ice breaking anti bully. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan saling sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan saling sayang teman-teman. Tepuk anti bully. Jangan suka menyakiti, jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki. Bullying, bullying no. Sayang, sayang teman yes. Ya, terima kasih. Narang, perhatikan. Siapa ada tugas ya? Siapa yang suka menggambar, kalian boleh menggambar. Yang suka membaca dan menulis, silahkan kalian membaca dan menulis. Yang suka melihat video, yang suka berpraktek ya, silahkan kalian berpraktek nanti. Kita rakan di depan kelas ya. Ayo silahkan mulai. Ini yang suka menggambar, ini ya. Ini yang suka menggambar, kerjakan menggambar nak ya. Menggambar yang benar ini. Yang suka membaca dan menulis, ini. Ya, Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Mengerjakan tugasnya? Sudah mengerjakan tugasnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing, nak? Kelompok yang menggambar apakah sudah menyelesaikan tugasnya? Kelompok yang praktek sudah atau belum? Sudah. Kelompok yang membaca sudah? Kalau sudah, sekarang Ibu minta kalian presentasikan di depan kelas. Ibu tunjuk sekarang kelompok. Perhatikan, sekarang kelompok yang suka menggambar atau melihat video, silakan maju ke depan semua untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo maju semuanya, maju. Ari. Inilah hasil kerja kelompok kami, sebuah gambar proses fotosintesis. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis adalah cahaya matahari, klorofil, air, dan karbon dioksida. Sudah, tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, bagus. Kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok saya. Fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Tumbuhan di darat dan laut berfotosintesis. Untuk berfotosintesis, tumbuhan membutuhkan matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat dan oksigen. Sumber makanan di bumi dan udara untuk bernafas dihasilkan proses fotosintesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan membacakan hasil praktek kelompok kami. Apa yang terlihat pada daun? Terlihat binti-binti air atau gelembung udara. Pada percobaan ini, gelembung adalah bukti bahwa daun melakukan fotosintesis. Nah, sekarang kalau semuanya sudah paham tentang proses fotosintesis, sekarang Ibu adakan evaluasi ya. Sekarang kita kerjakan, masing-masing pribadi mengerjakan tugas ini.
Bukan evaluasi ya. Ayo. Dikerjakan sendiri-sendiri nak ya. Dikerjakan sendiri, langsung dikerjakan. Ayo langsung dikerjakan. Nama jangan lupa ditulis ya. Nomor absen juga ditulis. Langsung di ini tadi apa kurang jelas? Putri kurang jelas apa? Ya bagus. Kita sudah belajar tentang proses fotosintesis. Pak, perhatikan. Apakah sudah paham, sudah mengerti kalian tentang proses fotosintesis tadi? Sudah paham? Nah, kalau kalian sudah paham, Ibu minta salah satu teman kalian siapa yang bisa memberikan kesimpulan bagaimana terjadinya proses fotosintesis. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya bagus, Dina silahkan. Tumbuhan bisa memasak makanannya sendiri. Hasilnya karbohidrat dan langsung diserap oleh tumbuhan. Ya bagus sekali. Kesimpulan dari proses fotosintesis, apa yang bisa memasak makanannya sendiri? Tumbuhan bisa memasak makanannya sendiri dan langsung diserap oleh apa? Oleh akar. Terus dari akar terus kemana? Terus batang? Itulah terjadinya proses fotosintesis ya. Ngerti? Sudah jelas? Kalau sudah jelas pelajaran kita akhiri dulu. Ibu tutup dengan pembacaan doa secara bersama-sama. Ayo ketua kelas maju ke depan untuk memimpin temannya berdoa. Ayo nak. Untuk negeri era kita menanti berseri. Siap. Diri. Sudah? Ya coba sekarang kita refleksi anak-anak ya. Coba sekarang Istri mau tanya. Apa yang sudah kita lakukan di kelas ini tadi? Ya, kita sudah belajar melakukan bagaimana terjadinya proses fotosintesis. Ya, apakah kalian sudah paham tentang materi proses fotosintesis? Bagus sekali. Kalian semuanya sudah paham tentang bagaimana terjadinya proses fotosintesis. Sekarang Ibu minta pada salah satu teman kalian siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Ya, Dina, silakan. Tumbuhan bisa memasak makanannya sendiri. Hasilnya karbohidrat dan langsung diserap oleh tumbuhan. Ya, bagus sekali. Tumbuhan bisa memasak makanannya sendiri, langsung menghasilkan karbohidrat dan disalurkan ke tumbuhan. Ya, betul sekali. Nah, kalau sudah pada mengerti semua, Ibu akhiri. Cukup sekian dulu pelajaran kali ini. Kita tutup dengan pembacaan doa secara bersama-sama. Ketua kelas maju ke depan untuk memimpin temannya. Siap. Diri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Coba minta tolong bukunya dikumpulkan. Buku paketnya taruh di situ di atas meja. Putar dulu. Ya, besok. Ya, dikumpulkan. Ya.